Alhamdulillah baik nggih. Oh, Bu Dewi, maaf tadi pagi, kelihatannya Bu Dewi ingin berbicara sesuatu dengan saya. Kalau boleh tahu apa ya, Bu, ya? Iya Pak, ini saya tadi mau cari Pak Agus itu mau sharing Pak. Saya tadi pagi itu mengalami permasalahan di pembelajaran saya. Oh, jadi ada permasalahan, Bu, ya? Ada apa sih, permasalahan apa? Gini Pak, tadi kan saya pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa anak didik saya itu membacanya kurang lancar Pak, malah cenderung belum bisa Pak. Mmm, jadi ada permasalahan dengan peserta didik gitu ya, Bu, ya? Iya. Eee, ya dari Bu Dewi, kalau ada permasalahan seperti itu bagaimana sih? Mungkin ada yang mau diceritakan kok bisa seperti itu? Gini Pak, itu murid saya itu tuh Pak, eee dalam membaca masih belum lancar, sudah mengenal huruf Pak, tapi itu masih mengeja gitu kan. Kalau kelas 2 kalau masih mengeja kan sudah itu ya Pak ya, ketinggalan pembelajaran ya, ketinggalan pelajaran ya. Maksud saya kan kalau bisa kan lancar, jadi ketika sudah memasuki pemahaman bacaan kan sudah bisa gitu Pak. Mhm. Jadi, diharapkan Bu Dewi peserta didik di kelas 2 itu sudah mahir dalam membaca nggih? Ya bisa membaca. Eee dari Bu Dewi sendiri, harapannya berarti anak tersebut khusus kelas 2 sudah bisa membaca secara lancar walaupun, sedikit demi sedikit gitu nggih? Iya Pak. Dari Bu Dewi sendiri, eee, apa namanya, murid itu kalau kita, anggap sudah bisa membaca dan juga bisa menerima materi, itu di prioritas skala berapa, Bu? Panjenengan menilai kelas 2 yang sudah bisa membaca dari prioritas angka nilai 1 sampai 10 kira-kira nilai berapa saat ini, Bu? Untuk saat ini mungkin nilainya masih 6 ya, Pak. Mmm. Nah, kalau 6, level 6, Bu, ya, yang sebenarnya diharapkan dari hati nurani Bu Dewi sendiri kira-kira di angka berapa, Bu? Kalau harapan saya kan semua murid saya bisa lancar membaca semuanya ya, Pak. Tapi Oke. ya namanya anak kan beda-beda, mungkin ya minimal 8, Pak. Oh, minimal 8 ya. Eee eee, apa sih agar bisa mencapai minimal 8 ataupun, eee, dia ingin melakukan kegiatan apa di situ? Yang ingin saya lakukan itu ada tuh, Pak, kartu kata. Jadi kartu katanya itu diberi gambar mungkin ya, Pak, gambar yang menarik, itu agar anak-anak dapat merespon, dapat Oh, senang dalam membaca gitu kan ada gambarnya, jadi anak-anak tertarik gitu, Pak. jadi dengan melakukan apa itu, model pembelajaran yang jenengan harapkan ke depannya nanti peserta didik bisa lancar membaca ya, Bu, ya, Iya, dari kartu angka tadi ya atau kartu iya, huruf tadi kartu ya, kata, ya. kartu kata. Eee, Kira-kira dari Bu Dewi ada, apa namanya, ide, gagasan yang lain atau enggak dari yang dilaksanakan Bu Dewi? Dengan itu, Pak, sambung sambung kalimat. Jadi Mmm. nanti setiap pagi atau dirutinkan sebelum pembelajaran, itu anak-anak diminta membaca sambung kalimat per satu kalimat mungkin gantian sama anak yang lain terus sampai anak itu selesai membaca. Ya di dalam bacaan itu diulang-ulang enggak masalah, yang penting anak kebagian semua. Seperti itu, Pak. Oh, gitu. Jadi Bu Dewi, metode yang digunakan dengan berbagai metode tadi, diharapkan anak sudah bisa lancar membaca nggih, Bu, nggih? Iya, Pak. Mmm, jadi kalau di persentase Bu Dewi, kira-kira berapa
persen itu dari peserta didik panjenengan yang diharapkan di situ, yang sudah bisa Hmm, membaca gitu, Bu? kalau dengan tindakan yang saya lakukan tadi ya Pak, ya mungkin 8 bisa Pak. 80% atau berapa? Mungkin ya sekitar 80 sampai 90% Pak. Gitu ya. Eee, kemudian di dalam kegiatan tersebut Bu Dewi, ada yang membantukah atau bagaimana agar terlaksananya itu yang Tetap diharapkan? saya ya butuh dukungan. Yang pertama tetap dari teman sejawat Pak. Teman sejawat kan dapat kita saling berbagi informasi. Terus dengan orang tua itu yang pastinya itu Pak. Mmm, jadi ada sebuah tindakan yang harus dilakukan Bu Dewi ya. Jadi, Iya. apa keluh kesah panjenengan tentang peserta didik, bagaimana menghadapi peserta didik yang belum bisa membaca, strategi sudah digunakan begitu ya Bu Dewi ya? Iya Jadi Pak. kerjasama dengan orang tua gitu ya? Oh iya Bu Dewi, selain dari orang tua apa ada yang lain Bu, untuk kegiatannya panjenengan? Tadi selain dengan orang tua, teman, kepala sekolah juga bisa dilibatkan Pak. Kepala sekolah ya? Ya. Dengan kegiatan tersebut, Bu Dewi sudah merasa puas belum? Puas Pak. Puas Insya Allah ya? puas. Ya, ya. Eee Bu Dewi, setelah panjenengan mengutarakan unek-unek panjenengan tentang, permasalahan peserta didik dan juga, strategi pembelajaran, bagaimana perasaannya sekarang, Bu? Alhamdulillah lega Pak, lega, senang, dan lebih semangat lagi untuk melakukan pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Oh, lebih senang ya. Ya, Jadi Bu Dewi sangat, membutuhkan dari berbagai pihak dan dari peserta didik dan juga wali murid, teman sejawat gitu ya. ya. Bu Dewi, ini dari pertama tadi sudah berjalan, kemudian ada kegiatan dan juga, kira-kira penerapannya itu kapan, Bu? Ini kalau penerapannya, kalau bisa secepatnya Pak, mungkin pertemuan besok bisa dilaksanakan soalnya kan besok ada pelajaran bahasa Indonesia Pak. Oh gitu ya. Jadi dalam pertemuan tersebut panjenengan bisa secara aktif dengan peserta didik dan juga metode-metode yang panjenengan, mau kerjakan berjalan dengan baik ya Bu ya, semoga Bu ya. Iya Pak. Eee, kemudian Bu, apa sih, dari persentase 80 sampai 90 tadi yang diharapkan Bu ya? Ya. Bu Dewi, kira-kira ada yang mau diutarakan kembali? Hmm, untuk sementara ini enggak, mungkin ditambah itu lagi Pak, ice breaking ya, biar Oh, anak ice tidak breaking? bosan ya. Iya. Oh, ice breaking. Kira-kira ice break-nya seperti apa, Bu? Ice breaking-nya bisa sambung kata, seperti tadi sedang apa. Jadi anak satu membuat kata, terus dilanjutkan anak yang kedua, anak ketiga, saya sambil sehingga membentuk satu kalimat seperti itu, Pak. Gitu ya. Dengan ice break-nya seperti itu yang diharapkan, materi bisa tersampaikan, Bu ya? Iya. Berarti anak bisa lebih fokus setelah melakukan kegiatan tersebut nggih, Bu nggih? Iya. Eee, jadi kegiatan tersebut bisa terlaksana ketika peserta didik, sudah fokus dan juga, eee, refresh pemikirannya. Bu Dewi, eee, dari kegiatan tersebut, manfaat apa yang diharapkan Bu Dewi? Manfaatnya ya yang saya harapkan anak dapat membaca dengan lancar, Pak. Kemudian kalau membaca dengan lancar kan secara otomatis pemahaman bacaan anak juga semakin meningkat, seperti itu, Pak. Gitu ya. Jadi dapat saya simpulkan Bu Dewi
kegiatannya ada trik atau metode supaya anak bisa eh, membaca dengan baik dari merangkai kalimat tadi ya, ada kartu kalimat dan juga ada ice breaking gitu ya Bu Dewi ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Bu Dewi untuk kegiatan sore hari ini dengan Bu Dewi menceritakan keluh kesahnya. Gimana, sudah lega ya? Ya, terima kasih Pak. Oke. Telah membantu mencari solusi. Terima kasih banyak. Dan saya menunggu hasilnya nanti Bu Dewi ketika 1 minggu yang akan datang dilaksanakan ya Bu ya tadi ya Bu ya. Iya, siap Pak. Oke, selamat melakukan aktivitas dan jangan ragu-ragu untuk berkomunikasi dengan saya ya Bu. Nanti kita cari solusi yang terbaik. Terima kasih Pak. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik-baik saja ini. Bagaimana pembelajaran tadi pagi Pak Agus? Oke, ini Bu Dewi, maaf sebelumnya pembelajaran pagi ini tadi ada sedikit yang kurang pas. Gimana? Maaf ya Bu, ini mau cerita curhat dari pembelajaran saya pagi ini. Iya, nggak apa-apa Pak. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih sebelumnya loh Bu. Iya. Ini ceritanya gini Bu, tadi pagi kan ketika pembelajaran saya dalam materi olahraga kelas 2 ini Bu, banyak anak itu semaunya sendiri ketika dalam jam pembelajaran. Di situ saya mau mengkelompokkan dari kelompok kecil. Di situ anak-anak masih belum mau Bu, jadi kondisi pembelajaran kurang kondusif. Ketika kurang kondusif, materi tidak bisa tersampaikan sepenuhnya Bu gitu. Mereka sukanya itu anak-anak maunya aku dengan si dia. Ketika dipisah tidak mau. Jadi akhirnya ya saya gunakan sesuai dengan kondisi anak. Jadi saya kelompokkan. Berarti saya kan yang anak-anak perempuan digabung dengan anak laki-laki biar tidak ada perbedaan, tetapi mereka itu malah nggak mau, mintanya anak perempuan gabung dengan anak perempuan seperti itu loh Bu. Jadi maksud saya itu tidak ada perbedaan gender batin saya, jadi anak laki-laki bisa gabung dengan anak perempuan. Kan tetapi karena kondisi anak-anak menginginkan, karena hak mereka, ya saya mengikuti mereka, saya kelompokkan anak perempuan dengan anak perempuan, anak laki-laki dengan anak laki-laki gitu Bu. Ya, kalau boleh tahu ya Pak, itu Pak Agus materi pelajarannya apa ya? Di situ untuk anak-anak kelas 2 materi pembelajaran itu gerak lokomotor Bu. Gerak lokomotor di mana anak-anak itu melakukan aktivitas berjalan, dilanjutkan gerak manipulatif, yaitu aktivitas melempar atau menangkap bola, menendang bola gitu. Padahal kegiatan itu bermanfaat buat mereka sendiri, selain badannya sehat, kuat, dan juga memperlancar peredaran darah di situ Bu. Oh iya. Jadi anak-anak bisa lebih senang dalam pembelajaran karena kegiatan tidak hanya di kelas, tetapi kegiatan di luar kelas juga. Jadi saya ambil kesimpulannya ya Pak Agus mengalami permasalahan ketika mengajar kelas 2 tentang materi gerak lokomotor dan manipulatif gitu ya. Dan tidak kurang mampu membentuk kelompok karena masih kelas 2, masih pengen dengan laki-laki sendiri, dengan perempuan sendiri, seperti itu ya Pak ya?
Iya Bu, betul sekali. Mohon mohon maaf ini karena posisi anak-anak itu Iya. posisi anak-anak kan anak kecil, jadi pembelajarannya kita menyesuaikan. Jadi keluh kesah yang saya rasakan anak itu, eee, apa namanya, dalam pengelompokannya masih sulit gitu, Bu. Iya. Menurut Pak Agus, pembelajaran seperti apa yang diinginkan dari Pak Agus ya? Untuk saya, pembelajaran itu kalau bisa terkondisikan dengan baik, anak tenang dan tidak ramai mengikuti pembelajaran dari saya bisa tersampaikan. Padahal di situ, saya menggunakan beberapa trik, di mana trik tersebut, eee, dari permainan sederhana, gerak apa namanya, lokomotor, nanti kegiatannya di lapangan anak kelas 2 itu kan bermain kereta dengan lagu, kan seperti itu. Jadi anak-anak lebih senang. Akan tetapi dengan awal yang apa, anak-anak maunya apa, berkelompok dengan temennya, akhirnya, yang saya harapkan belum tercapai gitu, Bu. Iya. Berarti tadi anak-anak mungkin kurang kurang mengikuti instruksi dari Pak Agus seperti itu nggih. Jadi pembelajarannya itu kurang optimal. Nah, menurut Pak Agus, pembelajaran Pak Agus ini kalau di skala 1 sampai 10 yang sudah dilakukan Pak Agus ini kira-kira skalanya berapa, Pak? Kalau anak-anak yang saya nilai itu kurang lebih, dari 1 sampai 10 ya 5 Bu, 5 kurang lebih 5. Jadi, karena apa namanya, dalam pembelajaran masih belum terkoordinir, mereka belum mengikuti apa namanya, kegiatan yang dilakukan di sekolah, jadi kurang kondusif gitu, Bu. Iya. Ya namanya anak-anak masih kecil, kelas 2 ya mereka inginnya bermain dan belum bisa membuat apa ya namanya, menyaring pembicaraan kita yang sudah ya kita harus mengikuti mereka sebenarnya sih gitu, Bu. Iya. Iya, Pak. Nah, terus kalau Bapak mempunyai permasalahan seperti itu, kira-kira ada tidak solusi yang untuk menyelesaikan permasalahan itu, Pak? Untuk agar anak itu dapat mengikuti instruksi dari Pak Agus dengan baik, agar pembelajaran dapat optimal. Kira-kira apa rencana Pak Agus untuk selanjutnya agar pembelajaran itu bisa maksimal? Eee, Agar pembelajaran sebenarnya gini, Bu, trik yang saya gunakan kan dalam pembelajaran yang akan datang itu saya akan gunakan berupa video pembelajaran. Jadi video pembelajaran tersebut anak bisa melihat dulu, kan biasanya kan anak, saya terangkan, kelihatannya mereka kurang fokus. Jadi ke depannya nanti saya gunakan video pembelajaran, dilanjut nanti kegiatan seperti ice breaking seperti itu. Jadi dari anak yang tidak fokus, biar menjadi lebih fokus lagi dengan melihat hal yang baru. Karena posisi kami yang di pedesaan, di situ kan apa, yang mereka ketahui kan pembelajaran hanya membaca dari buku dan mendengarkan perkataan perbincangan yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru.